Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalian nemuin video yang tepat kalau misalnya kalian sedang belajar Notion. Jangan lupa buat subscribe channel ini, buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian dari pemula sampai jadi pro. Halo, kali ini kita akan belajar gimana cara kita bisa bikin flashcard di dalam Notion. Hal ini bakal memudahkan kalian, terutama mungkin yang masih kuliah ataupun pelajar gitu ya, yang pengen nerapin metode flash. Kali ini kita akan contohin metode flashcard untuk penggunaan pembelajaran bahasa baru ya. Jadi pertama-tama seperti biasa kalian bikin dulu halaman barunya. Terus kalau misalnya udah, kita akan bikin table baru ya. Table database. Kita bisa pilih new table. Terus di sini kita isi misalnya di sini kita mau belajar bahasa Inggris gitu ya. English, terus di sini kita bisa tulis Englishnya, jadi bahasa Inggrisnya apa. Terus di bagian sininya kita ganti lagi jadi teks. Terus ini bahasa Indonesianya, gitu ya. Next kita juga bisa bikin contoh kalimatnya ya, jadi kalian bisa lebih paham gimana cara menerapkan bahasanya misalnya. Terus kita juga bikin level kesulitannya gitu ya. Level di sini kita tulis easy, medium, hard. Nah, terus di sini kita kasih juga checkbox. Ini nanti akan ngebantu kalian buat munculin dan menghilangkan flashcardnya. Next kita akan munculin formulanya, yang mana formula ini yang akan bikin database ini berfungsi sebagai sebuah flashcard. Jadi formula itu sederhana, sudah pakai fungsi if ya. If, terus kita tulis kondisinya itu pakai refill. Kalau misalnya refillnya itu true atau dia kecentang, maka kita mau bahasa Indonesia itu muncul, jadi kita bisa tahu artinya. Terus kalau misalnya nggak kecentang, kita mau dia kosong aja gitu. Save. Terus misalnya kita coba di sini A gitu ya, terus ini A. Ketika kita refill apakah muncul A? Muncul juga ya. Oke, berarti ini udah bener. Next kita lanjut ke bagian tambahin lagi checkbox untuk ngedata setiap kata yang udah selesai itu supaya nggak muncul lagi gitu. Jadi ini namanya profile. Nah, ini udah jadi. Terus nextnya kita bisa tinggal tambahin data aja. Nah, ini gue udah nambahin data ya. Nah, ini juga udah ada ternyata di sini. Ini mungkin bisa kita delete. Ini bisa kita pindahin aja. Terus buat bagian yang kosong ini bisa kita hapus. Terus buat kolom ini karena udah ada sama di sebelahnya, kita hapus aja. Ini gue hapus yang sebelah sini karena tadi kita formulanya udah pakai yang ini ya. Jadi biar nggak ubah formula lagi. Nah, levelnya bisa kita ganti-ganti di sini. Nanti bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, nextnya kalau udah kita udah bikin database-nya, sekarang kita bikin tampilan flashcard-nya. Kita akan pakai tampilan galeri. Nah, ini udah muncul ya tampilan galeri di sini. Terus sekarang kita atur dulu propertinya. Di sini di bagian properti kita akan cuman munculin bagian formulanya aja sama refill, level dan refill atau enggak ya. Terus sama archive ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ngerasa bisa, kita nggak usah munculin lagi kata-katanya. Nah, buat kalian yang suka tampilannya lebih minimalis, mungkin kalian bisa pilih none gitu ya. Jadi tampilannya cukup kayak gini aja. Nah, ini udah berfungsi sebenarnya, jadi kita coba ya. Misalnya despite
Ini kan tadi walaupun gitu ya. Nah, kita refill apakah keluar ya, walaupun gitu ya. Terus ini juga tomorrow bisa kita refill besok gitu ya. Ini kalau kita unrefill dia nggak muncul lagi. Nah, ini bisa kita kasih nama aktif lah ya. Ini aktif. Ini buat yang sedang kalian hafalkan gitu ya. Nextnya di sini kita juga bisa kasih filter ya. Jadi filternya itu adalah archive-nya dia uncheck. Jadi in case kalian udah mahir gitu ya untuk satu kata, kalian nggak usah ngelihat lagi gitu nih, kayak di spot udah nggak muncul ya. Ini bisa kita duplikat lagi di sini. Terus misalnya kita bilang di sini udah archive ya, yang artinya kalian udah paham gitu sama kalimatnya. Bisa kita kasih tanda checklist misalnya. Nah, ini kita cek lagi filternya. Di sini kita pilih yang gitu ya. Nah, kita juga bisa bikin tampilan lebih menarik gitu ya. Misalnya kalian pengen ada gambarnya gitu. Nah, di Notion juga bisa. Misalnya kita pakai contoh yang table. Kita add cover, terus kita cari misalnya table di Unsplash table. Nah, gini ya. Ini ada table nih. Jadi kita ganti jadi page cover. Nah, jadi nanti kelihatan nih table. Nah, kalian juga bisa masukin misalnya contoh kalimatnya gitu, karena kadang mungkin contoh kalimat kan bisa ngebantu juga ya untuk mengenali kata-katanya. Jadi misalnya kita bikinnya gini ya. Jadi tomorrow, contoh kalimatnya tomorrow we will be together gitu. Kayak apa nih maksudnya tomorrow? Misalnya kalian lupa, tinggal klik aja. Oh, ternyata tomorrow itu besok. Terus buat tambah kata-katanya, kalian bisa tambah dari sini juga. Tinggal klik plus new di bagian bawah sini. Misalnya kata-katanya book gitu ya. Book, kalian tinggal tambah lagi nanti di sini buku. Contoh kalimatnya kalian bisa isi juga apa gitu ya. Terus kalian bagian bawahnya bisa dikosongin, tinggal levelnya aja diisi. Terus nanti udah deh. Misalnya nih ini ya. Oke, gitu aja buat tutorial singkatnya gimana kalian bisa memanfaatkan Notion sebagai tempat belajar gitu ya, dan menjadikannya punya fungsi flashcard. Kalau misalkan punya saran buat konten selanjutnya, buat video selanjutnya, drop aja di kolom komentar. Itu aja buat hari ini, see you on the next video.